Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan cerita kisah seorang Mbak Marni, dukun beranak yang membantu melahirkan seorang perempuan di alam gaib. Desa Sukamaju dikelilingi oleh pepohonan lebat dan suara alam yang selalu terdengar merdu di siang hari. Namun ketika malam turun, hening menjadi raja di sana. Tidak ada lampu-lampu jalan, hanya sinar bulan yang samar-samar menembus celah dedaunan. Mbak Marni, seorang dukun bayi terkenal di desa itu, sedang duduk di ruang tamu rumah kayunya yang kecil. Di meja, sebuah lampu minyak memancarkan cahaya kekuningan yang berkelip-kelip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Tangan Marni yang sudah berkeriput sibuk meramu jamu dari daun-daun kering. Usianya sudah hampir 60 tahun. Namun, gerak-geriknya masih lincah. Sebagai dukun bayi, Marni adalah harapan bagi banyak perempuan di desa itu. Tidak ada satupun kelahiran yang gagal di tangannya. Namun malam itu terasa berbeda. Suasana dingin menyelimuti ruangan. Meskipun angin malam tak tertiup, Marni merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan firasat itu dan melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar, menggema di antara keheningan. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, namun ritmenya terasa lambat dan berat. Marni menoleh ke arah pintu dengan alis berkerut. Siapa yang datang selarut ini? Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak biasa ada orang yang memanggilnya pada jam segini, kecuali ada keadaan darurat. Siapa itu? Tanya Marni. Suaranya serak namun tegas. Tidak ada jawaban. Marni berdiri perlahan. Kain jari yang melilit tubuhnya bergoyang mengikuti langkah kakinya. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dari sudut ruangan, berjaga-jaga kalau-kalau tamu malam itu memiliki niat buruk. Ketika Marni membuka pintu, ia melihat seorang perempuan berdiri di sana. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh berwarna hitam, dengan selendang coklat yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya terlihat pucat, namun senyumnya lebar dan memancarkan kesan ramah. Maaf mengganggu malam-malam, Mbak Marni. Saya Butet dari desa sebelah, ucap perempuan itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Marni mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Ia sering berpergian ke desa sebelah untuk membantu kelahiran. Namun ia tidak pernah bertemu dengan perempuan ini sebelumnya. Ada apa, Mbak Butet? Malam-malam begini? Tanyanya dengan hati-hati. Butet menundukkan kepala sejenak, seperti menahan rasa malu, lalu berkata, Istri adik saya sedang melahirkan, Mbak. Tapi sulit sekali. Kami sudah mencoba segala cara, tapi bayinya tidak juga mau keluar. Tolong kami. Marni menghela nafas panjang. Kasus seperti ini bukan hal baru baginya. Namun malam yang larut membuat perasaan enggannya muncul. Meski begitu, menolak permintaan pertolongan bukan sifatnya. Baiklah, tunggu sebentar. Saya ambil peralatan dulu, jawab Marni akhirnya. Setelah mengambil tas kain berisi ramuan dan alat sederhana untuk membantu proses persalinan, Marni keluar bersama Butet. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Butet berjalan di depan memandu jalan. Jauh tidak rumahnya? Tanya Marni,
mencoba memecah keheningan yang terasa semakin mencekam. "Sedikit jauh, Mbak, tapi tidak lama kalau lewat jalan pintas," jawab Butet sambil menunjuk jalan setapak kecil yang masuk ke dalam hutan. Marni berhenti sejenak. Jalan pintas itu jarang dilewati orang, apalagi di malam hari. Banyak cerita menyeramkan tentang hutan itu, dari suara-suara aneh hingga penampakan makhluk gaib. "Apa tidak ada jalan lain?" tanya Marni dengan suaranya ragu. Butet menoleh. Senyum tipisnya kembali menghiasi wajah pucat itu. "Jalan ini lebih cepat, Mbak. Dia tidak punya banyak waktu." Marni menelan ludah. Hatinya bergeming antara takut dan rasa tanggung jawab. Akhirnya, ia mengangguk dan mengikuti langkah Butet. Jalan setapak itu penuh dengan akar-akar pohon yang menjalar ke segala arah, membuat langkah Marni beberapa kali tersandung. Pepohonan tinggi di sekeliling mereka semakin rapat, menutupi cahaya bulan. Kini hanya lampu minyak kecil yang dibawa Marni yang menjadi satu-satunya sumber penerangan. "Mbak Butet, berapa jauh lagi?" tanya Marni. Suaranya mulai terdengar cemas. "Tidak lama lagi, Mbak. Sabar ya," jawab Butet tanpa menoleh. Marni merasa ada yang aneh. Butet berjalan dengan sangat tenang, seolah-olah ia sudah sangat familiar dengan jalan ini. Bahkan meski gelap, langkahnya tidak pernah salah arah. Semakin jauh mereka berjalan, suasana menjadi semakin aneh. Tidak ada lagi suara jangkrik, hanya keheningan yang menggantung berat di udara. Bau anyir samar-samar tercium, membuat Marni merasa mual. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari belakang mereka. Krak, krak. Marni menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa di sana. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Butet menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke Marni dengan senyum yang sama. "Tidak ada siapa-siapa, Mbak. Mungkin cuma angin." Marni ingin protes, namun ia merasa lidahnya keluh. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Butet, namun ia tidak bisa menjelaskan apa. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa lebih dingin, seakan menyedot hangat dari tubuh Marni. Pepohonan di sekeliling jalan setapak kini terlihat seperti sosok-sosok hitam yang berdiri diam, memperhatikan mereka tanpa suara. "Mbak Butet," panggil Marni, mencoba memecah keheningan yang terasa menekan. "Kok bau anyir ya? Dari mana ya?" Butet tidak langsung menjawab. Perempuan itu hanya terus berjalan di depan. Langkahnya tetap stabil, tidak pernah melambat atau tergesa. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara yang hampir berbisik. "Mungkin dari hewan yang mati di hutan, Mbak. Sudah biasa." Marni mengerenyit. Bau itu tidak seperti bau bangkai biasa. Ada sesuatu yang berbeda, lebih pekat, lebih menusuk. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kegelapan di antara pepohonan. Angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat daun-daun bergemerisik pelan. Namun suara itu seperti bisikan, seperti ada sesuatu yang berbicara dari kejauhan. "Kita masih jauh?" tanya Marni lagi, kali ini dengan nada tegas. "Tidak, Mbak," jawab Butet. Senyum tipisnya tetap menghiasi wajahnya. "Sedikit lagi. Jalan ini memang terasa panjang karena malam gelap." Marni menghela nafas dan mencoba menenangkan hatinya. "Sudahlah, jangan macam-macam pikiran," gumamnya dalam hati. Namun langkahnya terhenti lagi,
saat ia mendengar suara lain. Suara bayi, bisik Marni, lebih kepada dirinya sendiri. Dari kejauhan, samar-samar terdengar tangisan bayi. Suaranya tipis, namun cukup jelas untuk menembus keheningan malam. Marni menoleh ke Butet. "Mbak, apa itu suara bayi?" Butet tidak langsung menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. "Pak Butet," panggil Marni, kali ini dengan nada keras. Butet akhirnya berhenti dan menatap Marni. Matanya yang tadi terlihat biasa kini tampak lebih gelap, hampir seperti lubang hitam. Ia tersenyum, tetapi senyum itu terasa tidak wajar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. "Tenang saja Mbak Marni," ucapnya dengan nada lembut, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk Marni berdiri. "Itu mungkin suara angin. Ayo, jangan berhenti. Istri adik saya butuh bantuan." Marni menelan ludah, mencoba menepis kegelisahan yang mulai menjalari pikirannya. Ia melangkah lagi, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Setelah beberapa meter berjalan, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah kaki mereka terasa semakin lembek, seperti menginjak lumpur. Lampu minyak di tangan Marni berkedip-kedip, seolah-olah hampir mati. "Kenapa tanahnya begini ya?" gumam Marni sambil menatap ke bawah. Saat ia memperhatikan tanah itu lebih dekat, jantungnya hampir berhenti. Akar-akar pohon yang menjalar di sekitar mereka tampak bergerak pelan, seperti ular yang menggeliat. "Mbak Butet," suaranya panik, melangkah mundur beberapa langkah. Butet berbalik, namun wajahnya kali ini tampak berbeda. Pucatnya semakin mencolok dan senyumnya tidak lagi terasa menegangkan. Matanya yang tadi hitam kini memantulkan cahaya merah yang samar. "Kenapa Mbak Marni?" tanyanya dengan nada yang tenang. Akar ini bergerak." Butet menatap tanah di bawah mereka dengan ekspresi yang tidak berubah. "Mbak Marni, mungkin cuma perasaan saja. Hutan ini memang punya kehidupan sendiri. Kita sudah biasa." "Tidak, ini bukan biasa. Akar-akar ini sepertinya hidup, Mbak," balas Marni dengan suara bergetar. Namun sebelum Marni bisa berkata lebih jauh, akar-akar itu benar-benar bergerak lebih cepat, seperti menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan. Salah satu akar menyentuh ujung kaki Marni, membuatnya tersentak dan hampir terjatuh. Marni membanting lampu minyak ke tanah, mencoba membuat api kecil untuk mengusir apapun itu. Api menyala sesaat, memberikan cahaya yang lebih terang di sekitar mereka. Dan saat itulah Marni menyadari sesuatu yang mengerikan. Tanah yang mereka injak tidak sepenuhnya tanah. Ada noda-noda merah gelap yang menempel di akar-akar itu, bercampur dengan bau anyir yang sejak tadi ia rasakan. Darah. Marni terhuyung ke belakang, matanya terbelalak. "Apa ini Mbak Butet? Ini tempat apa?" Butet tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, memandangi Marni dengan tatapan kosong. Namun senyumnya tetap tidak hilang. "Mbak Marni, tidak ada jalan kembali," katanya, akhirnya dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. Marni memutuskan untuk berbalik, berniat lari kembali ke jalan awal. Namun saat ia berbalik, jalan yang tadi mereka lalui sudah tidak ada. Hutan itu kini berubah menjadi labirin pohon yang berdiri rapat.
Butet mendekatinya perlahan. Langkahnya tidak menghasilkan suara, seolah-olah ia melayang di atas tanah. "Mbak Marni," katanya, "kalau Mbak lari, istri adik saya bisa meninggal dan bayinya tidak akan lahir." Marni merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Ada sesuatu yang salah dengan perempuan ini. Tapi jika yang dikatakannya benar, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan nyawa yang membutuhkan bantuannya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Marni. Nadanya penuh tuntutan. Butet hanya tersenyum. "Nanti Mbak akan tahu. Kita hampir sampai." Dengan berat hati, Marni mengikuti Butet lagi. Kali ini ia menggenggam tas kain yang lebih berat, seolah itu adalah satu-satunya benda yang ia bisa memberinya rasa nyaman. Langkah mereka membawa mereka ke sebuah tanah lapang kecil yang diterangi cahaya bulan. Di tengah lapangan itu ada sebuah gubuk tua yang terlihat hampir roboh. Atapnya miring dan dindingnya penuh dengan lumut. "Tunggu di sini sebentar. Saya akan memastikan semuanya siap," kata Butet. Tanpa menunggu jawaban, Butet berjalan menuju gubuk itu dan menghilang di balik pintunya yang setengah terbuka. Marni berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba mengumpulkan keberanian, tetapi matanya terus memandang ke sekitar. Hutan itu terasa hidup, dengan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi yang terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Marni mendekati gubuk itu perlahan. Rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia mengintip melalui celah dinding kayu yang sudah lapuk. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Seseorang perempuan berbaring di lantai tanah gubuk itu. Perutnya besar, tetapi kulitnya begitu pucat hingga hampir transparan. Namun bukan itu yang membuat Marni ketakutan. Di sekeliling perempuan itu ada sosok-sosok hitam, makhluk kecil seperti anak-anak. Tetapi wajah mereka tidak memiliki mata atau mulut. Mereka hanya berdiri diam, memandangi perempuan itu dengan kepala yang sedikit miring. Butet berdiri di tengah-tengah mereka, memegang sesuatu yang tampak seperti boneka kecil. Boneka itu penuh dengan benang merah yang melilit tubuhnya. Dan Marni bisa melihat cairan hitam menetes dari tangan Butet. Marni mundur perlahan, mencoba melarikan diri. Namun sebelum ia bisa pergi lebih jauh, sebuah tangan dingin mencekram bahunya. "Sudah melihatnya ya?" Suara Butet berbisik di telinganya. Kali ini terdengar jauh lebih dalam, hampir seperti dua suara berbicara sekaligus. Marni berbalik dengan cepat, tetapi yang ia lihat bukan lagi Butet. Wajah perempuan itu berubah menjadi hitam pekat, seperti arang, dan matanya kini bersinar merah terang. "Ini belum selesai, Mbak Marni," katanya, sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak manusiawi. "Mbak harus membantu. Kalau tidak, Mbak yang akan jadi penggantinya." Marni menelan ludah, namun mulutnya terasa kering. Tangan dingin yang mencekram bahunya terasa nyata, kasar, seperti kulit yang sudah lama membeku. Nafasnya tercekat, dan ia merasakan bulu tengkuknya berdiri. Butet atau siapapun yang berdiri di depannya menatap langsung ke matanya. Mata itu seperti sumur tak berdasar, hitam legam, dengan bayangan berkilau merah yang memantul samar di dalamnya.
Kenapa diam, Mbak Marni? Suara Butet lebih berat, seperti gema dari dua dunia. Kita ini hanya menjalankan tugas. Bukankah Mbak sudah bersumpah membantu siapapun yang melahirkan? Marni membuka mulutnya, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Suara tangisan bayi dari dalam gubuk itu semakin keras, bercampur dengan suara lirih yang terdengar seperti erangan kesakitan. Ada apa ini, Mbak Butet? Tanya Marni dengan suara bergetar. Ini bukan kelahiran biasa. Siapa sebenarnya yang butuh pertolongan? Butet tersenyum, tetapi senyum itu dingin, tidak menenangkan. Ia perlahan mendekatkan wajahnya ke Marni. Bau amis yang menyengat langsung menusuk hidung Marni, membuat perutnya mual. Yang butuh pertolongan, Mbak, adalah mereka, ucapnya pelan sambil menunjuk ke arah gubuk. Marni melirik ke arah yang ditunjuk. Pintu gubuk itu kini terbuka lebih lebar, dan apa yang terlihat di dalam membuat napasnya tercekat. Perempuan yang berbaring di tanah tadi kini menggeliat dengan wajah penuh kesakitan. Perutnya bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Namun yang lebih mengerikan adalah sosok-sosok hitam kecil tadi kini bergerak mendekati tubuh perempuan itu, mengelilinginya dalam lingkaran seperti ritual. Mbak Marni harus masuk, Butet berkata lagi, kali ini dengan suara yang tegas, hampir memerintah. Mereka sudah menunggu. Marni menggelengkan kepala, mundur beberapa langkah. Namun rasa dingin di punggungnya mengingatkan bahwa hutan di belakangnya bukanlah tempat yang aman. Ia merasa terjebak, seperti seekor burung yang kehilangan arah di dalam sangkar yang gelap. Tidak, ini tidak benar. Saya mau pulang. Marni berteriak, tapi suaranya terdengar lemah, seakan udara di sekitarnya menelan teriakannya. Namun Butet bergerak cepat. Ia meraih pergelangan tangan Marni dengan kekuatan yang tidak manusiawi dan menariknya ke arah gubuk. Jangan melawan, Mbak. Kalau tidak, Mbak sendiri yang akan menanggung akibatnya. Marni ingin berontak, tapi tubuhnya terasa lemah. Kakinya seolah-olah berjalan sendiri, mengikuti langkah Butet. Ketika ia melewati ambang pintu gubuk itu, hawa panas yang menyengat langsung menyambutnya, bercampur dengan bau busuk yang lebih menusuk dari sebelumnya. Perempuan yang terbaring di tanah kini menoleh ke arah Marni. Wajahnya basah oleh keringat, namun matanya kosong, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya erangan lirih yang menggema di ruangan kecil itu. Dia hampir selesai, tapi dia butuh bantuanmu, Mbak Marni. Kau harus menyelesaikannya, kata Butet sambil menunjuk perut perempuan itu. Marni menatap perut perempuan itu. Ia bukan orang asing dengan proses persalinan, tapi apa yang ia lihat kali ini tidak seperti apapun yang pernah ia alami. Perut perempuan itu bergerak-gerak tidak wajar, seolah-olah ada lebih dari satu bayi yang berusaha keluar. Kulit di sekitar perut itu memerah dan retak, mengeluarkan cairan hitam pekat yang mengalir ke tanah. Tidak, saya tidak bisa. Ini bukan manusia. Ini bukan persalinan biasa. Marni berteriak, melangkah mundur. Namun Butet tidak memberi pilihan. Ia mendorong Marni ke arah perempuan itu. Hanya lututnya menyentuh tanah basah yang lengket. Kalau kau tidak membantu, kau tidak akan keluar dari tempat ini. Dengan tangan gemetar,
Marni mengambil kain dari tasnya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari segala yang tidak masuk akal. Ini tetap bayi, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun saat tangannya menyentuh perut perempuan itu, ia merasakan sesuatu yang dingin dan keras, bukan seperti daging manusia. Perut itu terasa seperti kulit kayu yang retak, dan di dalamnya sesuatu bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Mbak Marni, cepat. Suara Butet kini terdengar lebih keras, lebih mengancam. Dengan tangan gemetar, Marni mencoba membantu proses kelahiran itu. Namun ketika kepala bayi itu muncul, ia merasa seluruh tubuhnya membeku. Apa yang keluar bukanlah kepala bayi manusia. Itu adalah sesuatu yang hitam pekat dengan tekstur seperti lumpur dan mata merah kecil yang bersinar di dalamnya. Bayi itu, atau apapun itu, membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam dan menangis. Suara tangisan yang terdengar seperti ribuan suara sekaligus memecah keheningan malam. Marni menjatuhkan bayi itu dengan panik, mundur sambil menjerit. Namun Butet segera mengambil bayi itu dengan penuh kehati-hatian, seperti seorang ibu yang baru melahirkan anaknya. Inilah dia, kata Butet sambil tersenyum lebar. Anak dari dunia kami. Lanjutnya, suara tangisan bayi itu terus menggema. Dan tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar. Sosok-sosok hitam kecil di sekeliling mereka kini berdiri tegak. Tubuh mereka bergerak-gerak tidak wajar, seperti sedang menari. Marni mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti tenggelam ke dalam tanah yang kini berubah menjadi lumpur pekat. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Ia berteriak, tetapi tidak ada yang peduli. Butet mendekatinya, membawa bayi itu ke dalam pelukannya. Mbak Marni, kau sudah membantu kami, tapi tugasmu belum selesai, katanya. Tugas apa? Memberi mereka nama. Kalau tidak, mereka akan mengikuti Mbak selamanya, jawab Butet sambil tertawa pelan. Marni menatap bayi itu dengan mata penuh horor. Ia ingin menolak, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi malam ini akan menghantuinya seumur hidup. Marni menggigil. Tubuhnya terperangkap lumpur yang terus menariknya semakin dalam. Seakan akar-akar hutan itu berusaha mencekiknya. Suara tangisan bayi semakin keras, seperti nyanyian kutukan yang memenuhi malam. Butet berdiri di depannya, membawa makhluk yang tampak seperti bayi itu. Mata merahnya menyala tajam dalam kegelapan. Cepat Mbak Marni, beri dia nama, atau kau tidak akan pernah keluar dari sini. Marni menggelengkan kepala, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia tidak sanggup, tetapi tubuhnya semakin tenggelam. Lumpur itu kini sudah mencapai pinggangnya, dingin dan melemahkan. Kalau kau tidak memberi nama, dia akan menjadi bagian dari darahmu. Suara Butet berubah menjadi lebih berat, penuh gemah yang memekakkan telinga. Marni memejamkan matanya. Ia merasa putus asa. Tubuhnya gemetar di antara ketakutan dan kelelahan. Namun di tengah jeritan dan ketegangan itu, muncul suara kecil di hatinya. Kalau aku menyerah, mereka menang, pikirnya. Ia membuka mata dan menatap Butet dengan penuh tekad. Baik, aku akan memberi nama, katanya. Suaranya bergetar namun tegas. Butet tersenyum lebar.
lebih lebar dari manusia yang bisa lakukan. Bagus Mbak Marni, lakukan. Marni menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Ia memikirkan sesuatu yang sederhana namun kuat, sesuatu yang bisa mengikat makhluk itu tanpa memberinya kuasa lebih. Namanya. Marni ragu sejenak, lalu berkata dengan lantang, Sumira. Makhluk itu, bayi hitam dengan mata merah, langsung berhenti menangis. Tubuhnya mengejang sejenak sebelum akhirnya diam. Mata merah itu menatap Marni tajam, dan seolah-olah ada angin besar yang tiba-tiba menghantam gubuk itu. Butet tertawa pelan. Pilihan yang bagus, katanya, meski ada nada mengejek dalam suaranya. Sumira, sekarang kau tahu siapa ibumu, kata Butet. Apa maksudmu? Tanya Marni panik. Namun Butet tidak menjawab. Perlahan tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang terbawa angin. Makhluk kecil di sekeliling mereka juga menghilang satu persatu, lenyap ke dalam kegelapan. Tanah yang menenggelamkan Marni mulai mengeras kembali. Ia bisa merasakan tubuhnya terbebas, tetapi rasa dingin itu tetap tinggal, menusuk hingga ke tulang. Marni membuka matanya. Ia terbangun di tengah jalan setapak, tempat pertama kali ia bertemu Butet. Lampu minyaknya yang pecah tergeletak di dekatnya, dan hutan di sekelilingnya kini kembali sunyi, meski terasa lebih gelap dari sebelumnya. Ya Allah, apa yang terjadi? Ia bergumam, mencoba mengingat semuanya. Tas kainnya masih ada di sampingnya, tapi isinya berserakan di tanah. Ia memungutnya perlahan. Tangannya dan pakaiannya kotor oleh lumpur, tetapi tidak ada tanda-tanda gubuk itu, Butet, atau makhluk menyeramkan tadi. Ia berdiri dengan susah payah, mencoba mencari jalan pulang. Langkahnya terseok-seok, setiap gerakan terasa berat. Ketika ia akhirnya keluar dari hutan dan melihat cahaya rumah-rumah desa, air mata lega mengalir di pipinya. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika Marni tiba di rumahnya, ia disambut oleh suara tangisan bayi. Suara itu berasal dari dalam rumahnya sendiri. Dengan panik, ia membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana, hanya ruangannya yang kosong. Namun suara tangisan itu terus terdengar, menggema di seluruh sudut rumah. Marni jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Ini hanya mimpi. Ia menutup telinganya, mencoba menyingkirkan suara itu, tetapi sia-sia. Tangisan itu terus terdengar, semakin keras dan semakin jelas. Di sudut ruangan, bayangan mulai terbentuk. Sosok kecil dengan mata merah menyala muncul perlahan, mendekati Marni. Sumira. Suara itu berbisik, memanggil dengan nada menyeramkan. Marni menjerit, tetapi suara jeritannya tenggelam dalam gelap yang perlahan menelan segalanya. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan rumah Marni dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Marni, kecuali tas kainnya yang tertinggal di meja. Namun setiap malam, warga yang lewat dekat rumah itu mengaku mendengar suara tangisan bayi yang menggema di dalamnya. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu kemana Marni pergi, atau apa yang sebenarnya terjadi dalam itu.